Halo teman-teman semua, apa kabar kalian nih? Kembali lagi bersama dengan podcast kita kali ini. Sama seperti podcast sebelumnya ya, itu ngobrol bareng departemen. Oke, untuk sebelum kita masuk dengan pertanyaan-pertanyaan kita seperti biasanya, karena kita sudah kedatangan narasumber kita. Sekarang biasanya tuh kan podcast sebelumnya itu cewek-cewek ya kebanyakan. Yang satu kemarin waktu Kastrat ada Mas Dova. Nah, sekarang kita mendatangkan dua narasumber kita. Kira-kira dari departemen atau dari bagian apa ya? Boleh untuk memperkenalkan diri dulu mas-masnya. Siapa dengan mas siapa dari bagian apa di BEM ini? Silakan. Bareng-bareng nih? Satu-satu dulu ya. Belum. Kelihatan dong Pak. Kita tahu bersuara semua masih tahu kita siapa. Perkenalkan teman-teman, aku Wahyu Rizky Riyadi. Aku sebagai gubernur BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2024-2025 dan ini partnerku. Halo. Di sini saya menemani Mas Wahyu sebagai wakil gubernur mahasiswa di BMFKM periode 2024 sampai 2025. Oke, nanti kali ini kita akan mengulik tentang GUP dan Wagub dari BMFKM sendiri. Oke, dengan Mas Wahyu dan Mas Wisnu di sini. Oke. Apa yang mau dikulik? Apa ya? Nggak tahu nih. Nah, tanya apa ya? Mau tanya ini dulu deh, Mas. Dulu awal mula waktu mau mencalonkan diri GUP Wagub itu gimana awalnya maksudnya? Apakah dari Mas Wahyu ada ajakan ke Mas Wisnu sendiri atau gimana? Ayo kita nyalonin jadi GUP Wagub FKM mau nggak ya gitu kan atau gimana? Apa karena paksaan dari Mas Mbak periode sebelumnya? Gimana? Jadi ya dulu cerita long story short, waktu saya lahir, saya sekolah SD, SMP, SMA. Sebelum kan ya? Oh, boleh nggak apa-apa. Saya pernah jadi ini karena dengan nyambung ya. Jauh. langsung aja ya. Dulu tuh saya di departemen advokasi sebagai anggota. Itu ada tuh kadep saya tuh. Nah, di belakang layar kita Di belakang ada layar ada selamat, adik saya. itu. Dan Mas Wisnu sebagai anggota dari PSDM. Nah itu perjalanan waktu, long story short, tibalah saatnya kami di angkatan 22 ditugaskan atau untuk melanjutkan dari priorisasi BMFKM. Nah di situ memang gejolaknya tidak terlalu banyak ya Mas Wisnu ya, tidak terlalu dinamikanya tidak terlalu kompleks. Dan kami bersepakat seluruh angkatan 22 itu untuk melakukan musyawarah. Musyawarah siapa nih yang bakal melanjutkan. Nah di situ ketemulah bahwa waktu itu sebelumnya ada omongan dari almarhum Mas Ima sempat memberikan arahan untuk saya maju sebagai gubernur. Dan setelah itu tibalah pada saat musyawarah kita bersama-sama membahas ini dan saya dimantapkan oleh teman-teman yang lain dan teman-teman yang lain juga bertanya kepada saya tuh mau wakilnya siapa? Awalnya saya bingung siapa ya cocok ya. Nah mau kriteria yang gimana ditanya lagi tuh. Nah saya jelasin lah. Orangnya, saya kan orangnya selengean, orangnya yang sedikit seriusnya, banyak bercandanya. Nah, saya butuh orang yang benar-benar bisa nge-backup saya di saat saya tidak bisa serius. Nah, dan ketemulah ini, ketemulah Mas Wisnu. Udah tuh Mas Wisnu aja cocok, orangnya tegas dan by the way banyak musuh. Enggak. Lanjut Mas. Cerita dari Mas Wisnu gimana ketemu awal mula ajakan dari Mas Wahyu untuk menjadi wakil. Awalnya apakah wah Wahyu Wono kok apa kayak gitu? Kalau awalnya itu Mas Wahyu nggak ada ajakan sama sekali.
Saya makan ya, saya makan ya. Enggak. Nggak ada ajakan sama sekali kan, saya ngomong lu wakil yuk, nah nggak ada tuh sama sekali. Cuman di beberapa momen bahkan Mas Wahyu sempat didain sama saya karena ada beberapa peraturan di undang-undang KM dan pemilu KM itu harus beda prodi gitu. Sedangkan kita berdua di prodi yang sama, S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi sempatlah untuk gonjang-ganjing karena itu sedikit, tapi akhirnya kita bersama lagi, bukan melanggar peraturan ya, tapi emang dari pihak pemilunya itu KPU-nya itu bilang bahwasanya untuk FKM, FKG dan FK tidak apa-apa satu prodi sama untuk tahun kemarin. Tiap tahun berbeda-beda peraturannya. Terus sebenarnya awal mulanya tuh ada banyak calon, mungkin ada 4 ya Mas ya, 4 calon. Cuman karena beberapa urgensi lah, namanya urgensi. Ada urgensi yang ada, ya udah kita berdua maju. Dan nggak ada obrolan sama sekali. Terus tiba-tiba daftar, bahkan daftar pun sendiri-sendiri. Mas Wahyu yang daftar sendiri karena waktu itu liburan. Dan sempatlah ada beberapa masalah di rumah. Saya pribadi ada masalah kesehatan, jadi tidak bisa untuk menemani lah. Seperti itu. Jadi Mas Wahyu untuk pendaftaran di KPU-nya mendaftar dengan sendiri gitu sih. Itu aja sih. Oke. Gak ada yang istimewa sih ya. Oke. Ada lah pasti 1 2 ya. Kita tahu ya. Terus ini kan tadi tentang awal mula gugup ya waktu pencalonan. Karena aku mau tanya dulu waktu awal pertama kali mau join BEM itu karena apa? Karena tertarik apanya ya? Apakah karena mungkin aku masuk BEM organisasi buat untuk kayak mencari pengalaman itu udah pasti ya. Selain itu tuh apa? Apakah mungkin karena mau mencari jodoh di organisasi? Wah, jelas. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi. Oke. Jadi gini teman-teman. Dulu waktu aku jadi maba, aku tuh melihat program kerja dari BMFKM itu yang menurut aku itu benefitnya apa sih? Ini kok membosankan ya. Nah, dari situ aku tergerak tuh buat menyarankan, mengidekan suatu program kerja yang benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa dan juga nggak buat orang bosan. Nah, cara aku mengimplementasikan ide aku itu ya tentu dong aku harus masuk organisasi. Nah, pada saat awalnya itu aku emang orangnya sedikit ini ya teman-teman, patriarki. Nah, jadi di situ teman-teman cutting itu banyak yang kontra lah sama aku. Tapi ya tetap aku mengikuti alur pendaftaran BEM dengan niat yang tadi, dan ya aku diwawancara. Pada saat wawancara pengennya apa ini itu ya, salah satu yang aku ingat pas wawancara itu aku ingin membuat bagaimana sih caranya mahasiswa yang nggak mampu bisa tetap kuliah. Nah, dan alhamdulillah di periode kita yang Mas Wisnu ya, ada namanya Senin Peduli tuh. Nah, dan dari situ alhamdulillahnya cita-cita aku, keinginan aku untuk mensejahterakan teman-teman dari mahasiswa yang kurang mampu pelan-pelan dan sedikit-sedikit terwujud. Begitu. Tuh, ditanya tuh. Untuk cerita dari Mas Wisnu nih, dulu awal mula ingin masuk ke BEM itu kenapa? Kalau dari saya pribadi awal mulanya simpel pengen ini aja ikut kepanitiaan. Karena emang dari MTS saya kan basicnya madrasah sanawiyah, dan di SMA-nya tuh madrasah juga kan sanawiyah. Dan emang di MTS sama MA itu ikut namanya apa itu organisasi pramuka. Nah itu terus kita sama nggak ada di sana. Terus sama OSIS, namanya OSIM kalau di madrasah, karena organisasi
siswa Intra Madrasah. Oh, sebagai apa Mas? Sebagai siapa ya, lupa. Ini mengurus sumber daya manusia sama BEM kan awal-awal jadi PSDM kan. Cuma kalau di Pramuka sebagai ketuanya gitu. Terus untuk di OSIM sendiri juga ya sama. Terus lihatlah maba masuk, lihat kakak panitia kayaknya seru deh. Tuh, batas itu aja. Seru. Seru. Terus sama pengen nyari relasi karena apa ya, perantau ke sini sendiri, tidak ada keluarga di sini, tidak ada saudara di sini. Yowes bisa mungkin gimana caranya untuk bertahan hidup lah, caranya bertahan hidup, cari teman, Rival ya. ya udah dengan mendekati kating-kating itu, terus bikin media aja, ayo masuk BEM, masuk BEM, kan sempat ada obrolan di mana Mas Hima ngajak untuk wakil, maju wakil. Oh, Sempat aku tahu nih guys. waktu di lomba EUPS atau apa gitu, periodisasinya Mas Bimo mau naik. Nah, cuman karena Mas Hima kemarin almarhum bilangnya apa ya, harus ada generasi lah gitu, biar enggak yang maju nanti jadi grupnya tuh wakil gitu. Jadi Mas Hima sama Mas Aang gitu. Nggak tahu waktu itu emang tahu bulan bercanda atau serius kurang tahu, tapi sempat ada bulan gitu. Terus masuklah di BEM, meskipun kasarannya apa ya, nggak tahu ya, sedikit agak curang atau gimana nggak tahu. Cuman meskipun tidak lolos, bukannya nggak lolos, cuman waktu Mas Bayu kan ikut wawancara kan? Betul. Nah saya tidak, saya diwawancarai di bawah sama Mas Hima, dimarah-marahin lah kenapa nggak ikut wawancara. Nah, karena pas waktu wawancara itu ada kesempatan dengan apa ya, ada kegiatan lagi rumah keluarga, Dimarah-marahinnya gimana Mas? dimarah-marahin kenapa nggak ikut wawancara. Oh, gimana? Kayak gitu lah. Iya, Oh. di bawah aku teriak Apa dari dia kan? kejauhan, Mas Hima, nih nyapa dong, Nah. udah tingkat, Mas. Lewat lah Mas Hima, dan nyapa tuh, lewat, dia putar balik pukul aku. Wah, Main fisik. pilih. Almarhum bercanda gitu. Ya udah lah, habis itu di wawancara sempat berpikiran bahwa paling nggak lolos, nggak wawancara kok. Terus buka ini, kebetulan dulu satu kelas sama Mas Ayu, buka Kos apa namanya Mas Gesto? Jangan dong, jangan. Oh, Itu privasi. tuh, terus buka ternyata ada nama saya. Oke. Oh my god. Nah ya udah, terus masuk di PSDM. Proper langsung masuk PSDM, udah itu masuk, ya udah ngalir aja gitu. Nggak yang gimana, tapi overall ya seperti itu lah perjalanan. Berarti titipan ini Mas? Titipan Mas Hima. Titipan Mas Hima apa kita? Kita juga. Oh, enggak. Iya. Juga. Karena nggak ada dia juga jadi diri sendiri main langsung. Ya, kalaupun titipan juga nggak titipan yang mau dibalik. Asik. Saya aja. Masuk. Aman. Oke. Kubagub ini kan kalau di BEM ini kan sebagai pemimpin. Itu kira-kira Kubagub sendiri tuh punya program kerja nggak sih? Apa program kerja? Tentu dong, pasti ada program kerja. Setiap setiap leader pasti punya apa yang ingin dibawa untuk kedepannya, arah gerak apa yang ingin dibawa. Nah di BPKM, di khususnya periode kita Mas Wisnu, ya FYI ya teman-teman, kami dulu membuat nama kabinet kami itu di BKM tuh susah tuh nyarinya, Sanskerta Sama bahasa Arab. bahasa Arab tuh kami gabungkan. Ya itulah nama kabinetnya Ahadesa, Yang artinya Bermanfaat. bisa di searching aja teman-teman, pokoknya Cari-cari tentang Iya. BMKM. Nah itu tuh. Dan dari visi dan misi itu terbentuklah satu program kerja inovasi yang salah satunya tadi Senin Peduli yang sudah kami jelaskan, dan yang kedua ada namanya Damar ya Mas Wisnu ya. Nah Damar ini program yang kami limpahkan kepada Departemen Dana Usaha untuk mengembangkan lagi dan mencari profit atau pemasukan untuk BMKM. Contohnya yaitu seperti pembuatan PDH BEM itu dinaungi oleh Dana Usaha, Departemen Dana Usaha, dan juga beberapa PDH peminatan.
mas-mas ini kan dari angkatan 22 ya, yang dimana bentar lagi ini sudah akhir periode, udah mau demis. Dari 2 periode ini, aku mau tanya, kira-kira mas-mas ini pasti punya dong pengalaman yang paling berkesan di BMFKM itu apa itu? Atau mungkin waktu kemarin upgrading Mas Wahyu yang dicepukin sama mas-mas itu apa gitu? Dari Mas Wisnu dulu deh gantian. Nah, Dari aku, ya, pengalaman yang paling berkesan. pengalaman paling berkesan apa ya? Semua pengalaman di BMK itu berkesan. Tapi dan ya setiap masalah itu pasti berkesan. Berkesan lah, maksudnya kayak ya udah kita melaluinya dengan mengalir aja. Cuman mengalirnya tuh seneng-seneng. Jadi nggak yang susah-susah. Meskipun di BMFKM Wisnu dikenal sebagai pemarah, sering marah-marah. Tegas. Ya pemarah juga. Karena emang nggak tahu ya entah kenapa di daerah saya tuh emang agak-agak tinggi lah nadanya. Tapi nggak marah, emang nadanya nada tinggi aja, nggak marah. Kayak orang Batak. Sama kayak demam ya, Ya. sering tinggi. Tuh. Terus pengalaman paling berkesan tuh ketika jadi ketua Masta sama ketua KMTD. Itu benar-benar yang sangat menguras tenaga dan energi. Cuma seru, karena emang apa ya? Setiap pemimpin pasti punya titik serunya masing-masing kan. Kalau saya pribadi itu serunya karena melihat apa yang ada di pikiran tertuang nyata diimplementasikan begitu. Jadi waktu jadi panitia KMTD itu aku pengennya nggak pengen banyak rapat, cuma lancar-lancar aja. Pengen itu seperti itu. Terwujud. Alhamdulillahnya terwujud. Jadi nggak yang ayo minggu rapat, Senin rapat, Kamis rapat, besok rapat gitu kan. Kebanyakan mungkin ada pemimpin yang seperti itu, memang harus selalu apa ya rapat ketemu. Nah, terus pas waktu itu karena liburan, jadi mikirin kondisi teman-teman juga yang memang kebanyakan merantau dan homesick, jadi ya udah harus lah rapat sana nih, yang penting progres tetap jalan dan lain sebagainya. Tapi diingatkan oleh Kadep dulu, Mbak Salma, rapat tuh kapan tuh? Jadi sempat agak sedikit emosi lah ya udah toh udah rapat juga berjalan aja gitu maksudnya. Cuman dari situ ada pembelajaran bahwasanya tuh meskipun nggak rapat tuh komunikasi juga tetap jalan. Nah waktu itu tuh saya menerapkan bahwasanya koor-koor yang ada di panitiaan itu bahwasanya mereka memang kompeten dan mampu gitu menjalankan tanggung jawab. Jadi ya usah tak biarin aja. Itu mau sesuka apapun yang mau mereka lakukan tuh asal masih di jalur yang sama, ya udah tidak apa-apa. Cuma kalau ada masalah ngomong ke saya, itu yang paling tak tegesin ke mereka. Waktu itu Mbak Salmanya marah karena saya nggak ada komunikasi dengan Mbak Salma, salah saya juga. Ya udah, dan itu buat pembelajaran di Masta. Tuh, karena Masta juga jadi ketua kan. Nah, yang Masta itu paling berkesannya karena saling ini tuh apa ya langsung berkaitan dengan maba dan di univ lingkup yang lebih besar dan sebisa mungkin membuat kesan yang menyenangkan untuk teman-teman baru. Mas Wahyu sendiri, iklan saya. Untuk momen-momen berkesan di BMFKM itu banyak tuh semuanya. Soalnya sayanya orangnya periang ya di BMFKM ini, orangnya suka membuat onar, dalam artian onar yang positif ya teman-teman. Kalau bisa diurutkan ada 2. Apa tuh yang pertama? Yang pertama momen berkesan, ini bukan momennya sih tapi keberadaan berkesan. Pertama saya waktu yang kedua saat saya menjadi PPH nih sekarang. Yang pertama saat saya menjadi anggota di Departemen Advokesmas. Kenapa demikian? Apa Nah, tuh? karena ya waktu itu memang orang-orang di Advokesmas itu isinya orang-orang yang sangat saya harapkan. Asik.
Ya walaupun ada beberapa, 1 atau 2 orang yang nggak bisa diajak kerja sama ya teman-teman, tapi ya yang lainnya bisa untuk diajak kerja sama. Dan puncaknya pas waktu itu kami yang menghandle POM universitas ya, olahraga mahasiswa. Saya ditugasi sebagai ya bisa dibilang yang pemegang, koordinator dari POM itu. Dan alhamdulillah kami mendapatkan juara umum di situ. Ya syukuran ya seperti biasa, dapat apresiasi dan lain-lain. Nah yang paling saya senangin itu ya setiap semisal nih, ayo ke bioskop yuk, ayo jalan-jalan yuk. Nah itu teman-teman itu pada mau semua. Nah itu senangnya tuh seperti Mbak Kadep, Mbak Anis dulu tuh, Mbak Anis, Mas Adit. Ini gak bisa Terus diputar kameranya. ada Dinda, ada Puput, ada Ayah, ada Mbak Dila. Nah di situ yang paling berkesan bagi kami. Dan sampai sekarang pun kami masih tetap berhubungan baik dan masih tetap berkomunikasi. Jadi itu di Departemen Advokasi 5 yang sangat memorable moments bagi saya. BPH kan ada 2. Ya BPH ya seperti itulah. Nanti aja kita ceritain BPH. Kenapa tuh? Ada apa tuh dengan BPH? BPH itu isinya ya seputar perkuliahan paling banyak maksudnya ya. Fokusnya ya Perkuliahan dan permasalahan. Oke, terus selama menjalani periode-periode sebelumnya, pasti kan ada tuh kadang tugas dari organisasi sama tugas dari kuliah tuh kadang datang bersamaan. Itu cara mengatur waktu antara kuliah dengan organisasi itu gimana mas? Dari mas sendiri, ada nggak sih stres sendiri karena tugas organisasi ada, belum lagi masalah luar, itu gimana sih cara memanage itu biar kita nggak keteteran, biar nggak stres itu gimana? Kalau dari saya pribadi sih nggak ada keteteran atau apa ya, karena emang menurut saya pengumpulan, karena kan emang banyak deadline ya dan sebagainya. Pengumpulan tugas kalau emang telat ya udah telat aja, ada resiko. Nggak diambil pusing ya. Ya kalau saya pribadi, mungkin ada beberapa orang yang emang deadline nanti jam 5, jam sekarang masih podcast kayak gini kan, tiba-tiba ayo, nah nanti tiba-tiba nangis sendiri jam 3, jam 4 nangis sendiri kan, akhirnya telat juga. Ya buat apa nangis gitu, emang juga telat kan. Kalau saya sih nggak harus kayak gitu. Jadi Inti udah. mas, biasa inti. Terus tapi pembagian waktunya sebisa mungkin memanage waktu sih, karena emang apalagi semester tua kayak gini ya. Tapi untuk di FKM, di FKM khususnya emang di semester 6, semester 7 itu udah clear lah semua organisasi. Itu pesan dari Bapak Sayono, ketika kita Profesor Sayono sekarang kesekit gitu. Terus caranya ketika contoh aja ya, contoh nyata. Hari ini tuh ada beberapa deadline. Jam 7 pagi itu tadi ada deadline terkait UAS manajemen resiko. Terus di jam 10 sampai jam 8 lah, 8 sampai 1 itu free. Jam 1-nya ada TOEFL, free test TOEFL. Terus jam 5-nya ada deadline K3. Nah, saya pribadi jadi semalam habis ngerjain Bank Pro kan, terus itulah kan udah capek, nggak mau ngerjain terus manajemen UAS resiko kan, ya wes lah keserahan. Saya pribadi gitu, bangun jam 4 bangun, ya udah langsung aja ngerjain. Jam 6 ngumpulin, selesai, beres. Lanjut mas. sholat toh. Emang harus disebutkan dan tidak toh mas. Nah, terus udah selesai, terus itu podcast ini tadi, nanti jam 1 ya sebisa mungkin kayak mandinya, yang paling penting itu mandi sama estimasi mandi, estimasi siap-siap sama estimasi ke kampus ya. Biasanya kan emang paling susah kan pengejaran deadline sama agenda kegiatan ya, karena kalau tugas-tugas di apa ya namanya di organisasi itu sebenarnya nggak ada, tapi tanggung jawab aja, tanggung jawab moral. Kalau untuk tugas-tugas di organisasi itu nggak ada menurut saya, kecuali di BPH sekretaris sama bendara. Kalau kepanitiaan sih paling bikin RAP, itu pun
pun gampang karena udah dari kemarin juga udah dirapiin kemarin penggantian beberapa orang. Template-nya udah ada. Jadi ya udah ada sih selama dilakukan enjoy dan nggak terpaksa atau uring-uringan atau apapun itu yo santai aja. Dan walaupun masuk organisasi malah semua tugas dari cutting kadang dikasih dari tingkat dan lebih gampang itu malah apa ya masalah tugas kan kalau di awal ya khususnya nanti maba-maba yang mau kuliah tuh pasti bingung tugas ini gimana ya tanya dosen udah tapi tetap bingung karena belum ngelakuin kan hanyalah ke cutting. Boleh tuh buat jadi referensi saja Ya. Mas ya, bukan di kopa Ya. karena sekarang teknologi semakin gampang kayak AI pun bisa GPT tuh itu sih dari saya. Kalau dari aku menganggap BEM FKM ini sebagai rumah kedua. Rumah pertama ya Kos. di sana lah. Rumah kedua kenapa? Ya setiap aku berada di dalam atau pada saat rapat atau ada agenda kumpulan dan segala macamnya, sebelumnya aku yang sedih atau stres, malah pas udah ke teman-teman BEM, aku jadi stresnya udah hilang tuh. Jadi ya seneng aja, kayak nggak ada beban pikiran lagi. Nah untuk terkait jadwal tugas, terus ada agenda BEM, ya sebenarnya hampir sama sih sama Mas Wisnu. Kami aku nggak ambil pusing. Dan selama periode lalu pun ya mungkin ya advokesma nggak terlalu banyak-banyak banget ininya tupoksinya, makanya ya sedikit longgar dan sekarang sedikit lebih terasa ya karena mungkin aku sekarang di BPH ya, dan juga ada masalah-masalah eksternal seperti ya tahu seperti ya namanya semester tua ya teman-teman. Kita dijauhi teman yang tidak sefrekuensi ya, seperti itulah, nggak perlu diungkap lah. Nah itu jadi betul kita harus membuat, walaupun kita tidak memiliki banyak pekerjaan kalau di BEM ataupun tugas kuliah, tapi kita tetap memiliki plan untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu semua. Apalagi nih kan kita kuliah kan tujuannya apa, jadi sarjana. Kita itu strategi dan plan yang harus kita tulis atau kita ingat biar itu tercapai. Nah salah satu strateginya itu untuk biar kalian bisa gampang di perkuliahan, salah satunya bergaul dengan cutting, join organisasi, jadi bisa kenal banyak cuttingnya. Itulah poinnya ya, itu lagi ya relasi ya. Relasi. Nah, itu mau nggak mau, terima nggak terima ya kalian pasti mendapatkan itu. Merasa Kalau di organisasi adalah perbedaan di mana ketika anda join dan join itu ada terasa. entah kurang dosen, entah apa, entah kalian berani ngomong atau apa, itu pasti kerasa. Terus sama ini sih mas, di BMFKM ketika mau masuk organisasi itu pasti ngasih tahu kan, bahwasanya tuh ngasih tahu lah akademik pokoknya nomor satu, tidak bisa diduakan oleh organisasi. Karena di BMFKM tuh paling penting tuh biasanya kan wawancara tuh mas. Iya, betul. Nah, wawancara pilih keluarga, organisasi ataupun kuliah. Nah itu menjebak tuh. Menjebak itu. Ya. Nah, Itu tuh kalau jawaban yang kita harapkan itu pertama keluarga. Karena apa? Kalian nggak punya keluarga, kalian nggak bisa kuliah di sini. kalian nggak bisa hidup. Itu pertama. Kedua, kuliah. Karena kalau kalian nggak kuliah di sini, kalian nggak akan organisasi. Tuh, cuman ketika emang ketiganya ini bertabrakan, pilihlah emang prioritas yang dimana harus dipandang gitu. Kondisinya, kembali lagi Ya, kondisinya. kondisi secara nyatanya seperti apa? Urgensi di 3 komponen ini tadi, Oh. lihat urgensinya. Misal di faktor keluarga, sakit, dan di organisasi kita memegang job penting ya. Nah, itu bisa kita dahulukan keluarga. Itu kalau di BMFKM melalui organisasi kita boleh. Ya, apalagi tuh nanti kalau di kuliah, ke organisasi, jangan keseringan inilah. Ya contohnya ikut
demo sampai kuliahnya ketinggalan. Itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kalian kuliah is number one. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Waduh, padahal kami Habis ini. mau banyak lagi nih, mau kami kupas-kupas nih. Oh, udah nanti lagi ada lagi. Oh, Kira-kira harapan apa sih yang diberikan Mas untuk BMFKM sama departemen yang dulu pernah bersama Mas Yusuf PSDM, Mas Wahyu Advokesma? Apa harapannya? harapan ya? Iya, Harapan. harapan untuk kedepannya. Harapan kilas balik aja ya teman-teman. Kita lihat advokesma aku di periode Gentari, kabinet Gentari Mas Bima yang begitu indahnya, begitu spektakuler itu sampai mendapatkan departemen terbaik. Nah, dan melihat kondisi yang sekarang di kabinetku, kabinet AH Desa, teman-teman advokesma yang terkhusus untuk adik tingkatnya angkatan 23 itu pada mengundurkan diri. Nah, di situ aku kecewa, di situ aku merasa bersalah apa yang kenapa mereka bisa mengundurkan diri dan apa yang nggak bisa aku selesaikan, aku berikan kepada mereka sehingga mereka keluar begitu aja. Nah, harapannya tidak melanjutkan ya, mohon maaf koreksi, tidak melanjutkan selanjutnya. Ya harapannya mungkin kita bisa saling sama-sama introspeksi diri dan untuk departemenku yang itu advokesma bisa lebih merangkul lagi untuk adik-adiknya dan juga lebih bermanfaat bagi mahasiswa umum ya, karena kan targetnya itu advokesma itu kan kesejahteraan mahasiswa gitu. Dan untuk penerus selanjutnya nanti siapapun yang bakal jadi gubernur dan wakil gubernur ya bisalah untuk merangkul semuanya. Dan kan sekarang kita ada 2 himpunan memang Wisnu ya. Nah, itu himpunannya itu mungkin lagi terombang-ambing. Itu saya karena masih baru mungkin atau nggak banyak bertanya, tapi kita nggak tahu ya. Nah, tapi dari kami harapannya cobalah untuk merangkul sesama, dan kuncinya itu adalah komunikasi sehingga tercapainya komunikasi adalah kunci. Nah, sehingga terbentuknya suatu integrasi antara ormawa di FKM. Jadi seperti itu. Dan Mas Yusuf sendiri? harapan saya ada dan nyiapin. Kalau saya pribadi sih tidak ada perubahan yang signifikan lagi departemen PSDM baik periode Mas almarhum Sima ataupun di periode sekarang itu, karena emang ya PSDM lah seperti itulah. Maksudnya emang dia harus heboh, harus banyak tanggung jawab dan harus selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. PSDM seperti itu. Genanya dia jauh terus Lupa. Terus Okay. Harapan kedepannya karena emang kita ada 2 himpunan baru dan itu jalur koordinasinya masih jadi satu karena masih di organisasi eksekutif kan. Nah itu paling dirangkul lah itu anak-anak di himpunan, dijagalah gimana koordinasinya mereka, gimana cara perekrutan mereka gimana, terus arah gerak mereka gimana gitu kan. Karena di FKM arah gerak kita tuh tetap independen, dan independen kita tuh independen yang bukan patriarki atau bukan yang emang pekok lah. Karena udah kalau nggak mau ya wes aku mau kayak gitu. Kita tetap saling menjaga silaturahmi antara organisasi eksternal juga gitu, di lingkup Unimus maupun di luar Unimus. Harapan saya seperti itu tadi, tidak bisa memecahkan berbagai masalah lah yang ada di FKM sendiri, BMFKM sendiri,
sama perekrutan maba. Harapan saya sih itu penambahan di organisasi PMFKM karena peminatnya itu sedikit gitu loh. Ini yang kurang apa? Ya kurangnya apa? Sehingga tuh tidak ada maba atau mahasiswa yang tertarik gitu loh. Ini kita kurangnya apa? Terus Mas Wahyu juga tadi bilang bahwasanya ada beberapa anggota yang tidak melanjutkan atau ada yang mengundurkan diri. Ya mereka punya alasan masing-masing gitu loh. Alasan itu mereka benar atau tidak kita tidak tahu, aja mereka yang tahu. Ya kami sebagai pimpinan mikir, ini kita kurangnya apa? Kita kurang merangkul kah? Kita kurang ngajak ngobrol kah? Kita kurang pemecahan masalah ke mereka kurang kah? Komunikasi kita kurang kah? Atau gimana? Dan itu memang jadi bahan evaluasi kita tiap harinya, sampai di pertemuan ini yang akan terus. Ya harapan saya sih itu tadi bahwasanya PSDM bisa merangkul semuanya dan saling memberikan kehangatan lagi terus. Dan tambahan ya, Nggak apa-apa, tambahin aja. buat teman-temanku, teman-teman seperjuangan yang jadi kader seperti Vira, Mas Dova, Desi, Puput, Sabita, Vina, dan Sabrina ya. Nah, kalian keren guys, terima kasih buat perjuangan 2 periode ini. Dan buat teman-teman angkatan 22 dan 23 yang belum bisa aku sebutkan, untuk 23 semangat untuk melanjutkan. Bentar lagi kita mubes, bentar lagi kita berpisah dalam artian kami udah nggak di BEM lagi, tapi kalian masih di BEM. Tapi tetap kita bakal menjalin komunikasi dan tetap kita bakal membantu memberikan saran-saran yang terbaik buat keberlanjutan PMFKM semuanya. Terima kasih ya. Itu angkatan 22 tuh. Kalian kalau ada masalah di angkatan 23 pun atau angkatan setelah sebelahnya pun nggak apa-apa tanya-tanya ke kita, karena kita juga sering tanya-tanya ke mas-mas di atas kita, Pak Mas Kicu, terus Mas Andika, Mas Farel dan lain sebagainya. Sega. Kadang ada yang mau sebenarnya udah semuanya. Aku lupa nanti malah di Senin ya. Enggak. Manusia tempatnya salahnya lupa. Oke, aku sebelum terakhir banget nih mau tanya. Ini jawab bareng-bareng ya, Mas Wisnu sama Mas Wahyu. Ada berapa departemen di PMFKM? Jawab nanti dulu. Kalau itu kan 3 nanti jawab. Oke, 1, 2, 3. Loh, Maksudnya? jawab aku tuh mau ngetes. Oh, Kita mau ngetes. makan. 8 lah. Gitu. 8. Mungkin lupa ya. Ya, siapa tahu kan ya. Ini pertanyaannya nggak jelas tadi ya, nggak kayak pertanyaan. Coba ulang. Ya udah jawab apa? Iya, jangan. Siapa nanti kalau ganti atau apa gitu? Ganti ya yang benar. Oke. Coba ya. Pak, bapaknya mau tanya-tanya, atas tanya-tanya. Oh, jangan. Nanti ada sendiri sesinya setelah ini. Oke. Jangan, nggak boleh. Oh, ini aja ya, tentang FKM aja ya. Boleh. Ada berapa peminatan di FKM Primus? 5. Ntar, belum dihitung lah. Belum dia apa-apa nih. Ganti lagi. Nih, Ganti lagi. 5 nih salah Mas Wisnu K3. Iya. Epidemiologi yang notabene-nya anak dekan lah. Enggak bercanda. Maksudnya Pak Dekan tuh ngajar jadi epi. Ngajar di Enggak. semuanya. Iya, Semuanya. ada semuanya. Bentar, tanya apa ya? Tanya apa ya, Mbak? Ada pertanyaan apa itu? Kan katanya mau lama ya? Ya. Iya, oke. Ada berapa dosen di FKM, Mas? Nah, itu ada berapa dosen di FKM? Dosen tetap. Nah, Ada berapa dosen tetap di FKM? berapa? 1, 2, 3. Kenapa 3? Ya karena dosen EPIT itu cuma 3. Ya, yang aku ingat aja aku tahu. Dan empat. Cuma Dosen wali itu 3. Triksi. Oh. Dan pembina BEMku Bu Nurina 5 berarti. Yang lain enggak ingat. Dan Bu Ulan 6 tuh, yang pernah marahin aku karena Oh. ngerjain video Terus
Terus siapa lagi? Bu Desi, Mas Divin, Mbak Widya. Itu kan ending itu mas. Itu Kan kan sama. tenaga pendidik. Admin, TU tuh. Kan. Kamu tahu berapa emang? Ulfa udah ingat tuh. Oh ingat. Itu Kaprodi tuh. Kaprodi. Kaprodi masa nggak ingat. Best. Sebelum Bu Ulfa tuh ada Bu Rahayu ya. Nah, ya Allah. S2-nya Bu Rati. Bu Rahayu sekarang. Nah, Bu Rati. Emang parah. Bu Rati tuh the best tuh. Ini nih, Apa? ada deh dapat pertanyaan nih. Boleh. Ulang tahun FKM itu tanggal berapa? Bentar, jangan dijawab dulu. Saat itu ketiga ya. Aduh, lupa lagi. Baik. 1, Baru kemarin pada. iya 1, 2, 3. 4 Agustus. Lupa. Tapi bulannya bulan Agustus. Agustus. Padahal Tahun beliau- tahun 9 padahal beliau nih kita Parah. maklum lah karena kebanyakan ini yang maksudnya yang dipikirin ya karena dia kan ketua IFES gitu. Oprek daftar. Nggak ada yang daftar. Iya. Ada. Oh iya, kita ada oprek Eupes. Nah. Karya pabrik kau. Nah, Nanti. itu nanti gue stylenya ada juicy. Mas Wan dis. Mas Wan. Ntar kalau enggak, hah? Telepon dia kak. Iya, insya Allah. Kalau enggak nanti DJ musik boleh deh. Mas Masuk. Cak Nyan. Kecil. Kayak gimana kan? Boleh. Sehat-sehat ya Himakesma Seni Maraga. Semoga nanti pas kongres Muslim apa kongres ya? Kongres ya. Kongres. Kalian disahkan menjadi himpunan yang tetap. Amin. Makanya. Ya, di FKM juga ada IMN. IMM. Kayaknya Oh. IMM ketumnya tuh Mas Indi. Ya, anak media ya. Nggak usah disebut. Oke, terakhir banget nih. Closing statement. Apa? Tentang apa? Iya. Oh, kalau kita kan bebas aja Mas. Iya. Ngobrol. Kalau dari aku ya, Oke. belum udah selesai dah. Kalau PPKM, semoga tetap pada jalurnya, semoga tetap memberikan dalam tanda kutip pelayanan terbaik bagi teman-teman mahasiswa dan juga kalau bisa lebih ditingkatkan lagi produktivitasnya, pekerjaannya. Dan untuk para dosen, terima kasih sudah membantu kami dalam proses belajar mengajar dan mahasiswa umum, keorganisasian dan kemahasiswaan juga. Dan untuk mahasiswa umum teman-temanku, memang kita memiliki ada permasalahan sedikit, yaitu dinamika kehidupan itu hal yang wajar dan juga di semester 6 ini dan akan melanjutkan semester 7. Semoga kita bisa bersama-sama mencapai gelar sarjana dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Amin. Ya. Mas Wisnu, monggo. Ayo. Masih menantang kata-kata. Ya, aku takut ada yang kelupaan gitu. Itu panjangan benar. Aku bingung. Closing statement apa ya? Hiduplah di FKM tapi jangan cari hidup di FKM. Itu mau dia ya. Tapi memang itu sih, maksudnya kalian boleh apa ya? Ya kalian kalau emang terus mampu ya. Aku tahu kalian masuk sini karena terpaksa, karena saya juga harus dulu seperti itu. Cuma nantinya kalian akan bangga dengan fakultas kalian ini dan kalian akan punya pride di mana bahwasanya aku cahunimus kok. Alumni FKM dan kalian nantinya akan ketika masuk peminatan di S1 Kesmas sendiri itu pasti nanti kalian akan pride sendiri lah bahwasanya tuh aku anak Unit kok, aku anak K3 kok, aku anak Kesling kok. Kesling mana? FKM ini pasti akan merasa seperti itu dan nggak apa-apa kalian akan merasakan gonjang-ganjingnya perkuliahan, Hal yang wajar ya. hal yang wajar. Bertemanlah dengan siapapun, meskipun apa ya namanya tuh banyak perselisihan, banyak tidak kesukaannya, terus banyak permasalahan. Kalau aku prinsipku gini, kalau emang dirimu nggak salah, nggak usah takut. Kasarannya dirimu ramalin, ya wis nggak apa-apa. Itu prinsipku.
bahwasanya ya kalau emang nggak merasa salah ngapain harus minta maaf. Tapi terkadang ada kalanya kita perlu minta maaf untuk mengembalikan pasangan. Dan itu harus satu. Jadi itu sih dari aku. Tujuan kalian kesini buat kuliah, buat memenuhi ekspektasi orang tua, keluarga, ya semangat buat kalian semua. Terus nih Mas, sudah habis pertanyaannya. Udah. Apalagi ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kita nanya ke Hendra. Loh, jangan. Cukup sekian podcast kali ini. Mungkin boleh ya nanti teman-teman yang mungkin kepo tentang BFFKM, Buknya. iya, Instagram bisa Instagram dicobain. saya itu @wahyurizkiriani _ Maksudnya itu Mas itu Udah mau saya mau Oh. menjelaskan terkait mungkin buat maba ini buat maba, khususnya buat maba. Kalian nanti ketika masuk di FKM jangan kaget ketika kalian akan masuk di satu ruangan yang sama. Itu pertama. Kedua, Mas sudah ganti ke sana. kan kalian tahu. Oh, Nah, terus ketika kalian masuk nanti mungkin kalian akan bingung dengan peminatan apa yang kalian pilih. Nah itu Jangan terpengaruhi oleh teman. ya itu untuk S1 Jangan FOMO. kesehatan masyarakat. Pegang teguh aja. Untuk S1 keolahragaan kalian buat apa ya, anak ikor semangatlah untuk berorganisasi dan untuk kuliah gitu. Dan semangatlah untuk meraih prestasi-prestasi mencetak rekor-rekor baru yang ada di KM Unimus. Karena informasi aja bahwasanya ikor Unimus tuh sekarang banyak atlet-atlet yang menorehkan di kejuaraan nasional Maupun internasional. maupun internasional. Itu makanya Lanjutkan, kembangkan. FKM itu istimewa karena emang fakultas pertama di Unimus dan mahasiswa-mahasiswanya itu emang mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Betul. Gitu. Semangatlah kalian nanti kalau ingin masuk organisasi ada 4 organisasi, ada himpunan Kesmas, ada himpunan olahraga, ada IMM dan ada BEM. Kalian bebas lah mau masuk mana. Mau masuk 4-4-nya juga boleh. Mau Nggak boleh dong kalau- boleh dong. Kalau semisal kita dari Kesmas masuk bareng ya. Oh iya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tiga-tiganya boleh. Iya. Nah, seandainya kalian kalau masuk himpunan, kalau bisa kalian jenjangnya itu lebih naik lagi. Ya. Jangan stagnan aja. Kalau bisa di himpunan naik ke B. Tuh, dari Jadi BEM, BMF ke BMKM. BKM gitu. Itu bisa. Alurnya yang benar, bukan malah kita ini bersaing satu sama lain. Itu nggak benar guys, salah tuh. Nah, semangatlah untuk berkuliah, terus kerjaan tugas-tugasnya dekat sama dosen itu bagus sih, nggak apa-apa. Rajin-rajin makan nanti sama lambung. Nah, iya itu penting tuh. Cuma penyakitnya mahasiswa tuh, malas makan, mager, ngerjain tugas ya kan? Ya, Udah tuh naik tuh asam-asamnya ke atas. kalian takut telat deadline tapi kalian nggak takut telat makan. Iya gitu. Kesehatan ki aset iki lho mahal. Bisa kan kacauan. Udah tunggu aja. Nah, udah. Itu Mbak. Udah, Mbak. Nah, untuk Mbak Heni ini gimana nih sekarang? Mbak Heni semester berapa, Mbak? Aku semester 4. Mau semester 4. 5 aja. Udah bingung dong, peminatan apa nih? Insya Allah sudah mulai mengerucut ini ya. Alhamdulillah. Dari kelas apa? Kelas apa nih? Aku dari kelas 4C. 4C, Kebetulan ya. nanti setelah ini hostnya juga sama. Kita sama-sama dari kelas 4C. Iya. Duta juga ya? Iya. 4C ini berarti banyak pentolan-pentolan nih. Hmm. Hampir setengahnya dari BMKM kelas C semua Iya, ya? betul, dari kelas Ngeri 4C. banget, kelas C. Terus Hmm. nanti ikutilah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi-organisasi yang ada di BEM, di FKM. FKM ada banyak banget insight Iya, pengalaman. pengalaman yang akan kalian dapatkan. Mungkin karena banyak evaluasi dari tahun ke tahun terkait pemateri, terkait apapun itu, nanti kedepannya bakalan ya kita inilah kita perbarui pemateri yang sangat kondang, jokjis. Kayak kemarin waktu apa namanya? Kabar tuh, ya. kuliah bersama rakyat. Tuh. Ini yang kami undang Mas Daniel, aktivis di Jepara ya, Ya, Kalimantan Jawa ya, Jawa. menyuarakan buat yang tambah udang ilegal itu. Tuh. Terus nanti ada kegiatan UPS perlombaan tuh bisa diikuti juga.
banyak perlombaan dan banyak hadiahnya Pak nanti. Cobain. Maka jangan malu-malu. Jangan malu, kalau jadi maba jangan malu, kalian harus nggak tahu malu. Enggak itu juga, Bang. Udah, boleh tuh. Apa aku? Oke, karena sesi kita kali ini sudah selesai teman-teman. Mohon maaf bila podcast ini memang agak berbeda dari podcast sebelumnya. Karena Spesial sesi. Iya. Permintaan dari spesial Gubagub BBFKM sendiri gitu. Jadi memang agak berbeda. Bapak ya teman-teman ya. Ditonton semua video-video kita ya. Jangan lupa di like, komen. Untuk kalian mengetahui perjalanan ini, sebelum tahu cerita kami, kalian harus nonton video departemen-departemen sebelumnya. Biar bisa maraton video. Tapi sebelum itu harus follow IG BMKM. Nah, follow iya. IG, TikTok, YouTube BMKM. YouTube subscribe. Oh, oh ya salah. Maaf guys, Oke. orang kampung. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menonton mendengarkan obrolan dari kita kali ini dari ngobrol bareng departemen kali ini. Kok ngobat? Kan obat, ngobrol bareng Kan, departemen. Iya. Oh, ini gimana? Mas Kupnya nggak tahu proper. Enggak, soalnya ngobat itu ada di sunan ngobat ngobrol Oh, iya, bareng iya, Adko. iya, Oh, betul. hampir sama ya. Iya, pada ini di Kominfo. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebentar, belum upload salam. Boleh dong, mas-mas bantuin ini tutup pakai bahasa daerah masing-masing. Ayo. Iya dulu dong. Iya dong, boleh. Masalahnya Baik, Kak. daerahku. Oke, pakai bahasa daerah ya. Yo. Enggak, wis campur-campur. If you never try, you never know. That's enough from us. Maybe if you want to know about us more, you can subscribe the YouTube of BMKM. Okay, see ya guys. Emang orang daerah Ya, saya daerah Birmingham Utara gitu tempatnya. sebelah Kudus, Di sebelah kedua. Denmark. Saya Sumatera aslinya, Sumatera Riau. Jadi di Sumatera itu di Riau itu ya Inggris pulau gitu lah ya. Inggris Inggris promo. You from Pulau. Saya ini guys, orang saya orang Riau. Bahasa Riau dong. Bahasa Riau saya nggak tahu, tapi di keluarga saya itu, di kehidupan saya itu, saya sering memakai bahasa Indonesia. Tapi pergaulannya bahasa Minang. Tapi di rumah bersama ayah, ibu, adik kakak pakai bahasa Indonesia. Karena kami menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita bahasa daerah berarti. Nggak bisa, nggak cinta, nggak bisa, belum bisa. Ayo, Mas. Ya apa? Cowok. Tutup. Closing statement lagi nih berarti. Kalau lihat kan toh, Tutup. masalahnya logat itu campur-campur. Di Jawa. Agak murah. Yang kemarin 250 ya mas? Kemarin Prit. bakal. Aku. Loh, iki pas banget ini. Kolektor sudah Ya wes mana wae podcast itu lagi ya. Sip. Tutupan wae wes. Kesal juga ini. Oke. Mari kita sudah main. Oh, ya masih ada yang lain. Ikan hiu makan kaca. Assalamualaikum semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.